Di tengah gurun yang panas dengan suhu 60 derajat, seorang miliarder timur tengah mencari di antara semak-semak, sementara seekor kelinci liar yang ketakutan melarikan diri dengan panik ke kejauhan, diikuti oleh anjing pemburu yang berlari cepat ke arah kelinci. Anjing-anjing pemburu yang menyertainya juga ikut terlibat dalam pertempuran ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, kelinci yang melarikan diri berjuang untuk bertahan hidup. Sedikit saja kelalaian bisa membuatnya terjebak di meja makan pemburu, sementara keluarga di kejauhan menunggu dengan penuh harapan untuk kepulangannya. Demi kehidupan bahagia keluarganya, kelinci berlari dengan cepat, sementara anjing pemburu yang memikul tanggung jawab besar berjuang demi kehormatan dirinya sendiri. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, anjing pemburu bertekad untuk menangkap kelinci, hanya untuk memberikan pemiliknya jawaban yang memuaskan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan bentrokan antara kecepatan dan daya tahan. Kelinci berlari dengan sangat cepat, dapat mencapai kecepatan 70 hingga 80 km per jam. Anjing pemburu, berkat daya tahannya, seringkali menghancurkan impian kelinci. Tanpa disadari, anjing pemburu dibawa kelinci ke dalam kedalaman gurun, yang merupakan titik lemah bagi anjing tersebut. Kaki panjangnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Anjing pemburu yang mengikuti kini berkurang menjadi 3, dan peluang kelinci untuk melarikan diri dari cengkeraman anjing meningkat menjadi 50%. Sementara itu, ketiga anjing pemburu yang tersisa sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, terus mengikuti kelinci dengan ketat, selalu siap memberikan serangan mematikan. Kelinci, dengan gerakan yang lincah, berhasil menghindari serangan anjing pemburu, sementara butiran pasir panas terangkat di udara, sering mengingatkan kelinci untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Pertarungan perlahan-lahan meluas ke kedalaman gurun, anjing pemburu kembali berkurang dari 3 menjadi 2, dan peluang kelinci untuk melarikan diri meningkat lagi menjadi 75%. Kelinci yang ringan dan lincah, berkat tekad yang luar biasa, berhasil mengatasi krisis berulang kali, berjuang gigih melawan maut. Saat ini, awan di atas kepala perlahan-lahan menghilang tertiup angin, sementara anjing pemburu di kedalaman gurun justru semakin melambat. Melihat bayangan kelinci yang semakin menjauh, anjing pemburu berdiri terpaku di tempat, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. 3 anjing pemburu yang dilepaskan oleh Tuan Tanah dari timur, tengah meluncur seperti busur panah melesat menuju rubah yang berlari kencang. Rubah, dengan putaran cepat 90 derajat, menghindari serangan anjing-anjing itu. Ini adalah bentrokan yang menguji ketahanan fisik. Meskipun kecepatan rubah tidak sebanding dengan anjing-anjing itu, berkat kecerdikan dan kepintarannya, ia berhasil menghindari sergapan anjing berkali-kali. Anjing-anjing yang gagah berani terus mengejar, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tuan mereka, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada rubah untuk melarikan diri. Satu pihak adalah seorang bijak yang cerdik, sementara yang lain adalah pejuang yang dikenal sebagai pemburu yang mematikan. Siapa yang lebih unggul? Timbangan di lapangan jelas condong ke arah anjing-anjing itu. Dengan cakar panjang mereka berlari di permukaan keras, seperti kilat yang mengeluarkan suara keras di telinga rubah. Lari terus-menerus membuat rubah yang gemuk itu jelas kehabisan tenaga. Beberapa kali ia hampir tertangkap, tetapi tetap berkat tekad yang kuat dan penghindaran yang tepat, ia berhasil lolos dari kepungan anjing-anjing itu. Menghadapi rubah yang licik dan cerdik, anjing-anjing itu mengubah taktik menjadi bentuk pengepungan untuk menyerang rubah, kadang-kadang membentuk formasi tersembunyi, dan kadang-kadang membentuk formasi terbuka. Dengan menggunakan taktik pertempuran berkelanjutan, mereka terus menguras stamina rubah. Di kejauhan, Tuan Tanah Timur tengah berdiri di samping dengan penuh harap menunggu suara kemenangan menggema di lembah. Siapa yang pernah mengira bahwa penguasa sehari-hari di dunia hewan kecil akan menghadapi ancaman dari 3 pemburu berpakaian hitam yang mengincar mereka di padang pasir yang gersang, bersembunyi dan melarikan diri ke sana-sini? Meskipun ada sedikit harapan, mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Tampaknya, tindakan yang tidak adil akan berujung pada kehancuran sendiri, kemewahan di depan mata pada akhirnya akan menjadi sebuah ilusi. Semua hewan sudah tahu. Siapa yang paling tampan di padang rumput? Peng-Peng adalah yang terindah. Dengan gelombang peralatan yang terus-menerus di padang rumput yang panas, Peng-Peng yang sebelumnya hanya mendapatkan 1 perlengkapan sehari kini berubah menjadi 3 perlengkapan sehari. Tingkat peralatannya telah mencapai ketinggian yang tak tertandingi. Lihatlah, di depan ini ada Peng-Peng yang sudah tua, berjalan pincang-pincang, namun masih berjuang untuk mendapatkan perlengkapan, dan di depannya adalah anjing liar yang terkenal. Ya ampun, apakah Peng-Peng sudah gila atau memang sengaja? Terlihat Peng-Peng berdiri dengan sangat tegas di depan anjing liar, bahkan tidak melirik sedikit pun. Anjing liar itu tampak sangat percaya diri. Saat itu, Peng-Peng melihat anjing liar dan bertanya, "Apa saya hari ini tampan dan hebat?" Anjing liar mengulurkan lehernya, alat bedah di sakunya sudah mulai terlihat. Ia ingin mengecoh Peng-Peng, tetapi tidak menyangka Peng-Peng yang bodoh ini tetap tenang dalam situasi genting. Sial,
Peng-peng yang bodoh ini sepertinya siap melakukan apapun demi perlengkapan. Anjing liar terus mencoba memprovokasi Peng-peng. Peng-peng hari ini tidak sesuai dengan norma. Apa dia menyimpan jurus rahasia? Menghina Peng-peng juga seolah tidak takut dengan air mendidih. Dia harus memanggil 3 saudara itu, kuali besar, dan harus sangat besar. Sial, Peng-peng yang ditekan ini, bukankah ini menyusahkan diri sendiri? Saat itu, anjing liar mengelilingi Peng-peng, serentak mengeluarkan alat bedah. Peng-peng segera menyalakan mesinnya. Meski saat memulai ia masih pincang-pincang, siapa sangka begitu dia mulai, kedua kakinya langsung melesat cepat. Peng-peng yang bodoh ini sekali lagi berhasil mendapatkan perlengkapan. Mari kita lihat Peng-peng ini, begitu permainan dimulai dia langsung mengangkat antena kecilnya yang tegak, melangkah dengan ceria. Sial, Peng-peng ini memang tidak sederhana. Berani menantang para singa yang terhormat, mungkin dia sudah minum terlalu banyak atau baru saja mengganti mesin barunya. Terlihat para singa, sekali lagi bersantai, dan Peng-peng di depan mereka menunjukkan tubuhnya. Bahkan mengklaim bahwa jika para singa tidak memujinya beberapa kali, dia akan terus berlagak di depannya. Para singa, melihat Peng-peng yang terlalu percaya diri, juga terkejut. Peng-peng bertindak tanpa rasa takut di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya, mereka mengira Peng-peng akan pergi begitu saja, tetapi siapa sangka dia malah berhenti dan menoleh ke para singa. Hei, aku panggil kamu anjing singa. Apakah kamu berani menjawab? Kalian tidak ingin memukulku, kan? Berani datang ke sini? Kenapa kalian semua hanya bisa melihatku dengan tatapan tidak suka? Melihat Peng-peng yang penuh percaya diri dan meremehkan, para singa hampir tersenyum marah. Mereka belum pernah bertemu dengan orang yang seberani ini sebelumnya, tetapi para singa juga tidak bisa berbuat banyak. Anak ini memiliki mesin yang sangat cepat. Bahkan angin pun tidak bisa mengejarnya. Sekarang untuk mengejar pasti tidak mungkin. Peng-peng dengan wajah licik melihat para singa dan anjing singa. Kembali dan beritahu kepala sekolah Si di keluargamu, mulai sekarang, buah leci dari kuali besar ini tidak akan lagi disuplai. Jika kalian punya kemampuan, ambil dengan kemampuan kalian sendiri. Sial, Peng-peng ini memang nakal dan licik. Dia bisa berakselerasi 0 hingga 100 km dalam 0,5 detik, tidak tahu diri. Tanpa sadar, dia sudah mengundang masalah. Setelah itu, Peng-peng berjalan dengan angkuh, tidak lupa melepaskan buang angin ke arah para singa. Ratusan anjing pemburu menangkap beruang hitam. Seperti apa gambaran itu? Di depan kita, kawanan anjing yang besar ini, bukan hanya seekor beruang hitam, bahkan harimau yang ganas pun hanya bisa tergeletak di tanah dan merintih minta ampun. Ini adalah pemandangan nyata yang terjadi di sebuah peternakan di luar Nagrek, di mana seorang pemburu diundang oleh pemilik peternakan untuk menangkap 2 beruang yang sering menyerang pejalan kaki. Demi keselamatan, kali ini pemburu membawa semua anjing pemburunya. Tentu saja, sebelum itu, setiap anjing harus diberi sepotong paha ayam. Ini pasti adalah anjing pemburu yang paling terlatih yang pernah Anda lihat. Pasukan ini hanya berani maju dalam urutan yang teratur setelah mendapatkan perintah dari pemiliknya untuk melakukan semua persiapan sebelum menangkap beruang hitam. Aksi pun dimulai, dan anjing-anjing pemburu yang baru saja tiba di medan perang dengan cepat menemukan salah satu beruang hitam. Meskipun kekuatan bertarung beruang hitam sangat luar biasa, melihat banyaknya anjing pemburu membuatnya ketakutan dan menggigil. Beruang hitam yang tidak melihat ramalan cuaca sebelum keluar, dimanapun ia melarikan diri, seketika akan dikepung oleh belasan anjing pemburu. Beruang hitam itu jelas tidak berani melawan jumlah anjing yang begitu banyak. Anjing-anjing ini memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya. Mereka bergantian menyerang titik lemah beruang hitam, berusaha menguras tenaga beruang tersebut. Beruang hitam yang beratnya mencapai ribuan kilogram, hanya bisa mengandalkan kemampuannya untuk memanjat pohon dalam usaha menghindari pengejaran anjing-anjing tersebut. Namun, di bawah komando para pemburu, semua anjing terlihat bersemangat, seolah-olah mereka ingin langsung menangkap beruang hitam dan merobeknya menjadi serpihan. Beruang hitam yang sombong itu kehilangan keberaniannya, bersembunyi di sudut pohon besar, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat terjebak, akhirnya ia tak berdaya di hadapan anjing-anjing yang tanpa ampun. Sementara itu, beruang hitam lainnya juga terdesak oleh anjing-anjing pencari ke atas pohon besar. Para pemburu segera datang berdasarkan pelacak yang dibawa oleh anjing-anjing, dan anjing-anjing itu mengelilingi pohon tersebut sambil menggonggong keras. Jika hanya mengandalkan satu anjing, tidak akan ada ancaman bagi beruang hitam, tetapi kali ini para pemburu, setelah mendapatkan imbalan besar dari pemilik peternakan, benar-benar bertekad. Dipastikan bahwa jika anjing-anjing itu bisa naik ke pohon, mereka pasti akan segera menyeret beruang hitam itu dan memberinya pelajaran. Sementara beruang hitam yang bersembunyi di antara dahan pohon, merasa sangat benci terhadap anjing-anjing yang tidak berperilaku sportif ini, yang mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapinya. Namun, beruang hitam yang malang ini akhirnya juga tertangkap oleh anjing-anjing karena kehabisan tenaga. Ini adalah seekor komodo yang dipelihara, yang tidak makan sepanjang hari,
dan pemiliknya menyiapkan seekor babi kecil untuknya. Komedo itu mendekati babi kecil dan melihat ke sekeliling, khawatir akan bahaya, sehingga ia tidak segera melahapnya. Komedo ini belum dewasa. Ukurannya tidak terlalu besar, dan mulutnya juga tidak besar, tidak tahu apakah bisa menelan seluruh babi kecil. Komedo itu menggigit kepala babi kecil, terus-menerus bergerak, mencoba menemukan posisi yang tepat untuk menggigit, dan berusaha mengangkat babi kecil ke tanah. Babi kecil yang sebelumnya bersih tiba-tiba menjadi kotor saat dimakan, dan ia tidak pernah peduli dengan hal ini. Hewan peliharaan biasanya sedikit lebih bersih. Jika di alam liar, kebanyakan waktu mereka memakan bangkai, jadi sedikit tanah tidak menjadi masalah. Kepala babi kecil cukup besar, jadi sulit untuk ditelan. Diketahui bahwa ia terus mencoba menekan babi kecil ke tanah, memanfaatkan kekuatan tanah untuk mulai menelan reptil ini. Pengalaman dalam menelan mangsa masih kurang, dan ia masih terus mencari cara. Di alam liar, kadal suka mencari pohon, menempelkan mangsa pada pohon untuk digosok sebelum menelannya, satu gigitan langsung masuk ke mulut. Tidak lama kemudian, hanya kaki belakang babi kecil yang tersisa di luar, tampaknya akan segera ditelan sepenuhnya. Diketahui bahwa ia mengangkat kepalanya, membuka dan menutup mulutnya, mengirim babi kecil ke dalam perutnya. Bahan yang bagus untuk membuat babi panggang seperti itu pun lenyap, agak disayangkan. Setelah makan, ia sedikit tersedak, tinggal di tempat itu menjulurkan lidahnya, sedikit menenangkan diri. Setelah makan ini ia bisa tidak makan selama 3 hari, asalkan berjemur di bawah sinar matahari. Komedo itu menjulurkan lidahnya, mengenang rasa yang baru saja dirasakannya, menggosokkan kepalanya ke tanah untuk membersihkan lendir di mulutnya. Ia melangkah kembali, mencari tempat untuk tidur, tiba di dekat sarangnya, dengan sukarela merangkak masuk, bersiap untuk tidur nyenyak di dalam sarang. Hidup setelah makan lalu tidur memang menyenangkan. Apakah menurutmu komedo peliharaan ini lebih bahagia dibandingkan yang di alam liar?